Oh itu minyak Pak ya? Ini minyak, kalau ini air. Oh ini minyak nih? Nih guys, nih lihat. Ini minyak naik nih. Ini air Pak ya? Minyak. Oh minyak? Kita turunkan kan. Wih, bener guys, ini panas. Ini minyak kayu putih. Halo guys, saya udah masuk perbatasan wilayah nih. Wilayah Cikawung, antara Cikawung, desa Jatimunggur dengan desa Cikawung. Akan tetapi masih satu kecamatan guys ya, masih satu kecamatan, Kecamatan Terisi. Kita mau ke Cikawung dulu guys ya, ada yang mau kita lihat nih, akan mengelilingi hutan-hutan yang berada di Kabupaten Indramayu, terutama di Kecamatan Terisi. Oke, itu aja guys ya, nanti ikuti terus. Halo guys, jumpa lagi di channel usahaku. Kali ini Yudi Sambo mau tanya-tanya nih, mau kepo nih terkait dengan pabrik kayu putih. Sekarang lagi panen kayu putih. Kita tanya dulu sama supir yang habis memetik daunnya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Bisri. Pak Bisri. Pak Bisri dari mana? Jatimunggur. Oh Jatimunggur. Jatimunggulnya sebelah mana sih? Jalan Beringin. Ini Pak, habis panen ya? Iya. Habis panen. Berapa ini segini tuh? 2 ton. 2 ton? Iya. Dikerjakan berapa orang? 7. 7 orang? Iya. Dari mana-mana aja di sini ya, wilayah sini ya? Iya, wilayah petak 24. Petak, oh itu guys ya. Pak Suka Bisri, Selamat 1. Pak Bisri ini habis panen wilayah petak 24, Suka Selamat 1. Suka Selamat 1 masih jauh ke sana guys Iya, ya, jauh, masih tapi jauh. lokasinya Tapi itu masih satu area dengan perhutani di Kabupaten Indramayu. Iya. Pak, Bapak ini kerja di di kayu putih ini sistem borongan apa gimana? Borongan. Iya. Per hektar? Enggak, per ton. Per ton? Iya. Itu biaya angkutnya aja? Biaya angkutnya aja 80 per ton. 80.000? Iya. Per ton? Per ton, mobilnya aja. Mobilnya aja, Bapak ini kan 2 ton ya, Iya. berarti 80 kali 2 ya? 16. Nah, terus karyawannya ada berapa ini? Ada 7 sekarang. Ada 7? Iya. Sehari itu berapa rit Pak? 2 rit. 2 rit. Lumayan Pak ya? Iya, alhamdulillah. Tiap-tiap Itu hari. berapa bulan sekali kalau panen Bapak tuh? Ya, pertama, keempatnya diambil lagi. Bukan berarti dikontrak sama pabrik kayu putih, bukan ya? Bukan, ini Ya. saya yang ambil ketua regu. Ketua regu, Bapak Iya. ketua regu. Bapak punya lahan? Punya di sini. Di sini? Iya. Jadi kerjasama dengan kayu putih ya? Oh, iya, siap. Jadi itulah guys. Sekarang kayaknya nih kelihatannya perhutani itu bekerja sama dengan petani-petani rakyat. Iya. Jadi petani yang nanam kayu putih, ya Iya, Pak ya, betul iya. nggak? Kayu putih, sehingga kalau panen itu dibeli sama pabrik ya Pak ya. Pabrik, iya. Pabrik. Kalau dulu kan nggak guys ya. Kalau dulu dikerjakan oleh karyawan-karyawan perhutani. Nah sekarang kayu putih bekerja sama dengan rakyat, artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengelola lahan perhutani, menanam kayu putih ya Pak ya. Ya. Terus dijual lagi ke pabrik kayu putih. Berapa bulan sekali Pak? Tadi 4 bisa diambil lagi. Berarti 1 tahun tuh kalau benar 3 pungut. Oh 3 itu? 3 petik, 3 panenan. Iya, panenan. Nah ini yang diambil tuh yang muda-muda aja Pak ya? Enggak masuk kalau Enggak. muda mah. Oh. Jadi umurnya sebenarnya mah harus 6 bulan. Baru daun kayu putihnya kepipil, dia 45 tuh udah diambil. Apa perbedaan yang masih muda dengan yang tua? Minyaknya mengurangi. Berarti bagus yang tua, ya. Oh. Tidak ada minyaknya kalau 6 tuh. Kalau masih muda tidak ada minyak. Sari minyaknya nggak ada Pak ya? Nggak ada. Ya mau mengurangi minyaknya. Itu tadi Bapak ini ya, Pak Bisri ini dia adalah salah satu ketua kelompok Pak ya? Iya, ketua kelompok yang bekerja sama dengan pabrik kayu putih yang berada di Indramayu guys ya. Tahu nggak Bapak wilayah Sukaselamat berapa ratus hektar? Cuman memang hari lokasi mah panjang, luas, tapi kayu putihnya nggak ada. Cuman di ini aja. Oh,
jadi masyarakat yang ini pada tanam padi itu Pak ya? Iya, soalnya lain lagi itu mah, sananya mah orangnya petaninya tuh. Oh, beda lagi. Beda lagi, bukan apa menanam kayu putih, bukan. Ya. Tapi kan sama lahannya lahan mah sama. Selamat satu. Kenapa bisa begitu Pak Iza? Ya nggak tahu ya, saya mah. Mungkin karena masyarakatnya ini Pak ya? Inginnya tuh ya, inginnya padi. Padi itu nggak mau ditanamin kayu putih lagi. Itulah guys ya. Kadang-kadang masyarakat yang tidak mengerti nih ya, orang-orang awam bahwa pengennya ditanam padi. Padahal ini tanah siapa? Ini tanah negara. Iya. Tanah negara artinya tanah perhutani yang berada di kawasan Kabupaten Indramayu. Cuman masyarakat nggak ngerti. Pengennya padi. Padahal kalau petani merapat ke pabrik kayu putih, mereka ingin tanam kayu putih, itu sangat terbuka sekali. Iya, memang sangat benar. terbuka sekali pabriknya. Yang penting tadi hutan ini jangan dirusak dan jangan ditanam padi Pak ya. Nah, boleh tanam padi, artinya kita selaku masyarakat atau petani yang berada di kawasan hutan ini harus mengerti tata cara dan harus saling memelihara Pak ya. Memelihara kayu putih. Dengan mereka boleh menanam dengan tumpang sarinya. Boleh, nggak apa-apa. Lebih baik. Tapi kayu putihnya jangan dimatiin. Iya. Pak, itu aja ya. Nanti kita juga akan ke pabrik sana Pak, melihat proses pembuatan. Nah, bulan ini lagi ini nggak nih, lagi bikin itu nggak? Bikin apa? Penyulingan nggak? Iya, sekarang tuh. Saya mau ditunggu-tunggu kepipil sananya. Oh, cepet daunnya belum ada sana pabrik tuh. Jadi nungguin saya aja nih. Tadi tuh aspernya tuh. Aspernya? Iya. Siapa aspernya Pak? Pak Rudi. Asper sini ya? Iya, asper sini. Pabrik khusus. Oh, asper pabrik khusus ya, asper. Bukan asper lapangan. Iya. Beda lagi. Ada lagi. Oke, terima kasih Pak Bisri ya. Ya. Nanti dilihat nih di channel usahaku. Ya. Usahaku. Pokoknya ketik di YouTube tuh usahaku pasti ya muncul. Iya, Bapak. siap. Oke. Pak, makasih Pak ya. Hati-hati Pak. Oke guys, barusan kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bisri, selaku ketua kelompok tani tanam kayu putih untuk dikelola, digiling, mungkin disuling ya oleh pabrik kayu putih. Nah, sekarang saya berada di lahan perhutani yang begitu luas nih, ribuan hektar Indramayu itu guys ya. Dulu ditanam jati, sekarang jatinya nggak ada, sehingga beralih hutan kita beralih fungsi ke kayu putih ini. Nah, dari lahan-lahan ini guys ya, lahan ini dimanfaatkan oleh orang sini untuk tanam padi, palawija guys ya. Inilah keberadaan hutan kita yang berada di kawasan Jatimunggu guys ya. Mari kita ikuti terus ya dengan proses penyulingan kayu putih. Karena apa? Pabrik kayu putih yang berada di Indramayu itu pabrik kayu putih terbesar dan terbaik di Jawa Barat guys ya. Oke, mari kita ikuti. Halo guys, saya ini lagi merenung. Kadang-kadang berpikir daerah kita ini hutannya sangat luas, dan ini
Saya berada di tengah-tengah limbah kayu putih. Daun-daun kayu putih yang sudah diperas dan dibuat kayu putih. Kayu putih di daerah kita ini, terus terang aja, di Indramayu itu terbesar se-Jawa Barat guys ya. Seperti minyak kayu putih, caplang, cap gajah, itu dari sini. Kayu putihnya dari sini, biangnya itu dari Indramayu guys ya. Sehingga diproduksi oleh beberapa perusahaan, disebarluaskan. Menjadi salah satu produk yang biasa digunakan untuk orang sakit perut, kayak balita gitu ya, kayu putihnya itu sebagai penghangat tubuh. Oke guys, kita ikuti cara pemrosesan penyulingan kayu putih dan mari kita lihat orang mencari ulat gendon kayu putih. Yuk guys, kita ikuti. Jadi ternyata gendon atau ulat kayu putih guys ya, dia itu ada di dalam tumpukan-tumpukan limbah dedaunan kayu putih. Biasanya orang sini itu ya pada nyari dan katanya sih digoreng itu enak guys ya, digoreng itu enak. Ulatnya segede-gede gini itu guys. Nah, secara kebetulan nggak ada nih orang mencari ulatnya. Kita langsung aja lihat proses penyulingan kayu putih. Kita masuk ke pabrik kayu putih guys ya. Oke. Halo guys, saya berada di pabrik kayu putih. Barusan kita lihat cara pengangkutan, pemanenan, dan kita juga barusan lihat limbah kayu putih guys ya. Limbah kayu putih sangat banyak sekali, itu banyak diambilin sama peternak katanya buat pengasapan biar tidak ada nyamuk. Nih Pak Asper sendiri ya. Pak, punten Pak, Bapak siapa namanya Pak? Saya Rudi Yuliani Pak. Rudi Yuliani ini salah satu asper di pabrik kayu putih guys ya. Bapak udah lama Pak kerja di sini Pak? Kalau kerja di sini udah mulai dari tahun 90. Oh, udah lama sekali ya. Mandor. Dari mandor guys, sehingga sekarang sudah naik jabatan ke asper Pak ya. Asper itu salah satu pemimpin Pak ya. Pemimpin di wilayah sekup pabrik Pak. Pak, punten mau nanya nih, katanya dengar pabrik kayu putih di daerah kita ini di Indramayu, khususnya di desa ini letaknya di Desa Jatimunggul, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Krisi guys ya. Bener nggak sih terbesar se-Jawa Barat tuh Pak? Iya, memang terbesar se-Jawa Barat. Terbesar se-Jawa Barat guys ya. Kita berarti kita punya potensi yang sangat bagus nih, kayu putih se-Jawa Barat, bahkan terbagus Pak ya. Iya. Itu salah satu penghasil kayu putih dibuat atau produk mana aja tuh Pak? Itu yang beli tuh ada yang dulu dari Jogja, jadi Sepe itu Pak. Oh, berarti dia punya rekanan Pak ya? Iya. Mau rekanan di perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di kayu putih. Nah, seperti merek-merek kayu putihnya itu merek apa tuh Pak? Kalau untuk itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Barangkali kan ada kayu putih itu Pak. Iya. Ada caplang, Iya. cap gajah itu kan? Iya. Nah, itu kan. Ya mungkin karena dari sini mah produknya cuman kayu putih yang asli. Biangnya aslinya. Iya. Ya kemungkinan yang kalau udah dibeli dari atau orang lain mungkin bisa jadi kayu putih. Iya. Jadi gitu. Cap panjang mungkin. Kalau dari sini ya ini produknya produk asli. Produk asli. Jadi gini guys ya, pabrik kayu putih ini
atau penyulingan dari daun kayu putih disuling menjadi kayu putih murni, terus dijual di lewat rekanan perusahaan. Dari itu mungkin ada beberapa campuran lagi ya Pak ya? Ya, kurang tahu ini Pak. Iya, sehingga dikemas seperti caplang, cap gajah, banyak produk-produk lainnya mungkin seperti itu guys ya. Nah, dalam konten usahaku nanti akan kita lihat bagaimana cara proses pembuatannya, dan Pak Asper ini menunjuk salah satu operatornya Pak ya. Iya. Operatornya suruh melihat bagaimana cara proses penyulingan guys ya. Bapak tinggal di sini Pak? Tinggal sini. Istri orang sini? Istri orang Gantar Pak. Hah? Orang Gantar. Orang Gantar? Iya. Punya anak? Berapa? Punya 2. Asli Kuningan Pak. Berarti udah lama sekali, dari tahun 90. 90 Pak ya? Iya tahun 90 saya. 90 menjadi mandor, sekarang menjadi Asper, itu sangat luar biasa guys ya. Oke guys ya, Pak, kira-kira yang bisa menunjukkan itunya siapa Pak? Pak Endang nanti Pak, saya itu. Mana pandang. Itu. Oh sudah ya udah. Ya. Oke guys ya, nanti kita akan ke sana Iya. dengan operator yang bisa menjelaskan cara penyulingan. Oke guys ya, barusan kita tadi ketemu dengan Pak Asper ya. Asper selaku kepala pabrik atau pimpinan wilayah pabrik kayu putih. Nah, secara kebetulan Pak Asper tadi menunjuk salah satu operator karena dia lagi sibuk mau tutup buku katanya guys ya. Ini salah satu operator yang biasa mengoperasikan mesin penyulingan. Pak, punten dengan siapa Pak? Dengan nama Sulaiman Mustafa. Sulaiman Mustafa. Iya. Bapak orang sini? Ya, asli dari Cemara ya. Cemara. Losarang. Oh iya. Cemara Losarang itu kan. Indramayu. Pak, bisa kita lihat nggak proses ini, cara proses Boleh. pembuatannya? Ayo guys, kita ikuti ya. Awal proses Nih, dari ini Pak. bahan baku datang dari lapangan, ditimbang, di tempat timbang. Oh, di sana dari timbang ya? Masuk ke sini? daun, dicetak. Masuk ke sini? Ya, dicetak, dan masuk cetak dan diangkat menggunakan house crane, masukkan ke ketel. Oh, Urutan 1, 2, 3, 4. berarti dedaunan yang habis panen dimasukin sini, ini hanya proses pencetakan ya? Pencetakan, untuk Pencetakan, dipres gitu ya? supaya muat ke ketel-ketel. Ke ketel-ketel. Oh, jadi gitu guys ya, dari mobil, dari timbangan nih dibongkar masuk sini, dicetak. Setelah dicetak masukin ke ketel gitu. Ketel baru proses penyulingan Pak ya. Penyulingan. Nah, setelah masuk ke ketel atau dangdang, Ya. baru kita dialiri uap dari ketel 1 sampai ketel 4. Penguapannya itu pakai apa Pak? Penguapannya menggunakan boiler. Istilah bahasa industri boiler. Boiler. Kalau broiler itu untuk ayam ternak. Iya. Kalau ini? Kalau boiler itu Boiler. pesawat uap. Oh, boiler guys ya. Boiler itu pesawat uap. Kalau broiler itu ayam. Ya Pak ya? Ya betul. Ayo Pak, lihat. Ya. Lihat ke atas Pak. Ya. Maksudnya? Untuk tahanan daripada Ini supaya uapnya bocor. tidak keluar ya. Itu karena pakainya kurang rapat jadi bocor. Ini guys ya, ini salah satu ketel atau dangdang Pak ya. Ya. Dari pencetakan dimasukin ke sini guys ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, mau saya tanya nih Pak, ini kapasitasnya berapa ton nih?
satu dangdang ini? ketel itu 1,5 ton atau 1.500 kg. Satu Bahan ketel baku. itu bahan baku berapa? 1.500 kg atau 1,5 ton. 1,5 ton guys ya. Satu ketel ini 1,5 ton. Satu, Kalau dua, 4 berarti kan 4 berarti 6 ton. 6 ton. Berarti sekali produksi 6 ton guys ya. Itu kalau musim basah. Kalau musim basah ya. Karena ya bahan baku dari lapangan ada yang basah. Iya, iya. Kalau musim kering ya paling 1250 atau 1250 kilo. Kita satu produksi 4 ton. Ini Pak, kalau pesawat uap tuh tentunya juga ada bahan bakarnya kan? Ada Pakai apa itu Pak? bahan bakarnya ya limbah Lima ini? kayu putih ini dimanfaatkan tuh, seperti itu kan. Oh iya 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 iya. Jadi limbah ini 40% dimanfaatkan untuk bahan bakar, Ya. 10% dimanfaatkan masyarakat setempat, dan sisanya menjadi kompos. Jadi limbah-limbah yang banyak itu bukan berarti tidak kepake Pak ya? Itu kepake. Itu kepake guys ya buat penguapan. Penguapan namanya boiler. Boiler apa sih? Jangan. Bahan bakar ya. Boiler itu bahan bakar penguapan penyulingan untuk kayu putih. Nah, Setelah proses diuap kurang lebih waktu optimal 4 jam ya. 4 jam. Nah, uap minyak itu mengalir Mengalir dari ketel mengalir ke kondensor. oh biar ininya di atas juga itu naik Pak ya? Iya, kan uap di bawah. Oh, di bawah. Aliran uap kan dari bawah mendorong ke atas. Ya. Nah, Minyak masuk ke tangki separator di dalam. tangki separator tuh di mana? Oh di dalam. Dalam sini. Nah, Ya. keluarnya minyaknya itu di mana? Ya di separator. Separator di mana? Pak? Dalam. Ayo kita lihat. Ayo, ayo guys ya, Udah. kita lihat, kita ikuti proses penyulingan. Ini namanya apa Pak? Tangki Separator. tangki separator. Fungsinya itu untuk memisahkan air dengan minyak. Kalau air sebelah mana nih Pak? Kalau air di bawah, Oh di bawah. di atas. Berarti minyak kayu putihnya adanya di atas ya? Karena perbedaan massa jenis kan. Iya, iya. Massa jenis air lebih besar daripada minyak kan. Berarti berat air Pak ya sama minyak. Nah, berhubung kita cuma produksi 3 ketel, jadi minyak masuk, nanti ini kan tetap stabil, tidak penuh. Nah, si air yang buang keluar. Nah, yang dimasukin ke ketel itu kok bisa keluar air? Airnya itu dari mana? Ada di kandungan daunnya apa gimana Pak? Ada di kandungan daun, karena proses penguapan kan Keluar air. uap kan mengandung Mengandung air air. ya, mengandung air, mengandung oksigen Air ya. dan minyak kan. Minyak. Uap minyak itu mengandung air dan minyak. Setelah proses kondensasi atau proses pembentukan uap minyak menjadi minyak, minyak masuk ke sini. Ya, Tangki separator, tangki separator. minyak tetap di dalam, air yang keluar. Oh. Ini berarti ini air di bawah Pak ya. Jadi tetap tidak. Kalau minyak di atas Pak ya. Tetap minyak naik. Nanti proses cara menurunkannya kita menggunakan injection atau didorong supaya minyak keluar. Oh itu minyak Pak ya. Ini minyak, kalau ini air. Oh ini minyak nih. Ya. Nih guys, nih lihat. Ini minyak naik nih. Ini air Pak ya. Minyak. Oh minyak. Kita turunkan kan. Wih, bener guys ini panas. Ini minyak kayu putih. Tadi gimana prosesnya Pak? Supaya minyak keluar, Ya, kita dorong dengan air. dorongan air. Untuk keran air pembuangan. Keran air ditutup, keran minyak dibuka, sehingga minyak itu naik guys ya. Maka keluarlah kayu putih. Tuh, begitu guys ya penjelasannya nih.
Panas guys, ini bener-bener minyak kayu putih yang bener-bener masih asli nih, murni nih, belum ada campuran. Walaupun ini asli, tetap siap konsumsi. Maksudnya siap konsumsi? Siap dipakai kan? Oh, siap dipakai. Tidak perlu pakai bahan campuran atau apa. Tapi untuk anak-anak? Nah, untuk anak-anak itu jangan diberikan kepada bayi yang usia masih 6 bulan ke bawah. Oh, karena kandungannya masih gini Pak ya? Senyawa tinggi, takutnya kulitnya mengelupas. Mengelupas, karena sangat panas sekali guys ya. Nah itulah guys ya. Nah, kayu putih bisa diproduksi beberapa jenis. Ada minyak telon, minyak kayu putih yang diproduksi oleh Caplang, Cap Gajah. Ini se-Jawa Barat guys ya. Indramayu itu penghasil kayu putih, minyak kayu putih se-Jawa Barat. Nah terus ada lagi nggak Pak yang perlu dijelaskan Pak? Untuk proses dari bahan baku sudah menjadi bahan jadi kan, ya. Nah, kemudian melalui proses pengemasan atau pengepakan kan. Nah, di sini dikemas dengan ukuran jerigen 25 kilo. Nah, boleh tahu nggak itu harganya per kilonya berapa Pak? Untuk AJD sekarang itu 330 ribu rupiah per kilo. 330 rupiah per kilo. 330 per kilo kayaknya. Proses pembelian atau DO-nya melalui KPM penjualan ke koperasi. Nih, ini guys ya. Ini adalah salah satu kayu putih nih, minyak kayu putihnya. Tuh dia naik turun. Jadi ketika keran air ditutup, otomatis ini banyak udara Pak ya. Nah, terus keran kayu putih dibuka sehingga ini naik Pak ya, naik keluarlah minyak. Itu prosesnya guys ya. Proses mengeluarkan minyak kayu putih. Separator. Pak, ayo Pak, saya rasa udah jelas nih, udah jelas guys ya. Kerja di sini tuh borong apa gimana Pak? Borong. Per kilo 5.500 diberikan upahnya tuh. Oh, jadi ini pekerja-pekerja ini diborong ketika menghasilkan minyak kayu putih. Penghasilan banyak. Ya, per kilonya berapa upah kerja itu? 5.500. 5.500 per kilo. Berarti sehari berapa kilo Pak? Dalam satu hari, satu shift itu 12 jam ya. Untuk saat ini kurang lebih 90 kilo. 90 kilo kali 5.500 dikerjakan orang berapa itu? Ya rata-rata 6 orang. Berarti minimalnya penghasilan dapat berapa Pak sehari itu? Ya 100.000 lah rata-rata. Kadang 90.000 tergantung. Sekarang kan orang-orang anak-anak sekarang itu nggak tahu itu di pabrik apa gitu. Jadi kita yang ngerti itu tolong berikan suatu wawasan terhadap anak-anak supaya mengerti. Ngomong, bisa ngomong, lebih penjelasan. Ayo Pak. Nah, let's go. Hai guys, kita menuju boiler. Boiler itu bukan broiler ayam, bukan. Ini boiler penguapan. Oke. Nah, ini guys nih, ini salah satu boiler ya, boiler penguapan, pengasapan untuk penyulingan kayu putih. Lihat guys ya, kebakaran. Jadi ranting-ranting ini bukan berarti tidak dipakai guys ya. Dipakai. Tuh lihat. Memasak air. Iya. Air mengeluarkan. Ini airnya gimana? Pak, bisa gitu Pak? Jadi gitu guys ya, dari pengapian
membakar ini salah satu tong. Ini isinya air guys ya, air ketika mendidih mengeluarkan uap ya, mengeluarkan uap, disalurkan ke sana itu. Ke tadi itu ada beberapa pipa-pipa ketel. Nah, terus ini kan ke ketel. Jadi gitu cara prosesnya. Berarti ini dust collector guys ya. Salah satu penghisap, bukan penghisap debu guys ya, ini penghisap api. Penghisap api dikeluarkan ke sana Pak ya. Panas sekali guys ya. Nah, ini adalah alat pendingin, dan ini bak pendingin atau disebut dengan cooling tower. Cooling tower. Oh, tulisnya cooling tower. Oh, itu guys ya. Ini sangat luar biasa nih. Berarti ya, kita tahu lah cara proses pembuatan penyulingan, bahwa di sini ada sirkulasi air untuk mendinginkan apa nih namanya Pak? Cooling tower ini namanya guys ya. Sirkulasi air supaya bisa mendinginkan minyak Pak ya. Udah Pak ya? Udah bisa ya. Kalau lihat-lihat limbah sudah jelas kan. Oke guys ya, saya rasa cukup itu aja. Saya ucapkan terima kasih selamat selaku operator minyak kayu putih yang berada di Kecamatan Sisi Kabupaten Indramayu. Kita harus bangga guys, harus bangga bahwa kita ini punya pabrik dan punya hutan yang sangat luas, sangat luar biasa. Dan manfaatnya pun banyak. Kayu putih bisa dibutuhkan oleh anak-anak, orang dewasa, orang tua juga, mereka semua butuh. Bahkan bisa dijual di pasaran seperti yang sudah dikemas-kemas di Alfamart apa dan sebagainya. Kita harus bangga guys ya bahwa kita punya pabrik kayu putih. Oke, kita cukup saja dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samad ya. Pak Sulaiman, lupa guys, aduh saya ini Pak Sulaiman ya. Kita lihat lah di channel usahaku Pak. Siap, gini artinya masyarakat sini, khususnya anak-anak sini tuh biar tahu lah bahwa kita tuh punya pabrik gitu loh. Ini pabrik kayu putih terbesar. Ya, bangga Pak. Assalamualaikum.